Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan penderitaanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketika kita sedang menghadapi masalah hidup, hal pertama yang biasa kita lakukan adalah menyalahkan orang lain. Namun, harus kita sadari bahwa entah masalah yang ada terjadi karena kesalahan kita pribadi atau karena kelalaian orang lain, Tuhan tetap memiliki rencana yang indah atas hidup kita melalui semua masalah tersebut. Bahkan ketika kita melakukan berbagai tindakan bodoh dan membuat keputusan yang memalukan, Tuhan tetap dapat menjadikan kesalahan kita tersebut menjadi sesuatu yang indah sesuai dengan rencananya. Walaupun seorang dengan sengaja melukai hati kita, Tuhan tetap dapat menjadikannya indah bagi hidup kita. Bahkan ketika si iblis merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, Tuhan dapat menjadikan semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan luka hati yang sedang kita alami dan rasakan. Tuhan mempunyai rencana indah atas hidup kita. Kita harus berusaha untuk melupakan luka hati yang sifatnya sementara tersebut dan memandang jauh ke depan, memandang pada rencana Tuhan yang sempurna dan kebaikan serta berkat yang sudah disediakan bagi kita setelah kita selesai melewati semua masalah dan peristiwa tersebut. Roma 5 ayat 3-4 mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi apa tujuan dari masalah dan kesulitan hidup yang kita hadapi? Tuhan ingin agar kita belajar tentang sesuatu dari semua masalah tersebut. Setiap badai hidup yang kita hadapi ibarat sebuah sekolah kehidupan bagi kita. Setiap pencobaan yang menantang kita bagaikan seorang guru yang mengajar kita tentang pelajaran tertentu. Setiap pengalaman yang kita alami merupakan sebuah sarana pendidikan bagi kehidupan kita. Setiap masalah yang kita hadapi ada untuk perkembangan dan pertumbuhan iman dan karakter kita. Tahukah Anda bahwa sebagian besar dari kita termasuk orang-orang yang lambat dalam belajar? Oleh karena itu, ketika kita tidak belajar tentang sesuatu dari setiap masalah yang kita hadapi, maka Tuhan akan membuat masalah serupa muncul kembali dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan dan memperdulikan karakter kita daripada melihat kita berada dalam zona aman kehidupan kita. Ia lebih ingin melihat kita tumbuh dan memiliki karakter seperti Kristus, sehingga ia memberikan masalah yang sepertinya menyulitkan hidup kita, tapi pada akhirnya membuat kita tumbuh sesuai dengan kehendaknya. Mungkin sebagian besar daripada kita saat ini sedang menghadapi masalah yang besar dan berat. Mungkin itu merupakan penyakit yang parah, melakukan dosa dan berada dalam rasa bersalah yang dalam, merasa tertuduh,
masalah keuangan, ataupun hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan hidup? Apakah Tuhan peduli dan mengatakan sesuatu yang dapat menguatkan kita ketika kita sedang berjuang menghadapi semua masalah tersebut? Tentu saja Ia peduli dan selalu ada untuk kita. Tuhan berkata kepada masing-masing kita, "Jangan menyerah anakku, bertumbuhlah dalam imanmu dan menjadi dewasa." Mari kita belajar berserah kepada Tuhan dan hadapi semua masalah, tantangan, dan kesulitan hidup kita sehingga tuntas dengan kekuatan darinya dan bertumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan rencana Tuhan dari semula ketika Ia menciptakan masing-masing kita. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.